wabil khusus sayhina wa murabbi arwahina pangersa Abah Aus qaddasallahu sirrah. Wakil talkin Syekh Mursyid Bapak Ki Haji Imam Sutiono, Ki Haji Mahya Al-Bukhari, Ki Haji Mustafa Al-Maduri, Dr. Ki Haji Rahmat Hidayat MA, Pemangku Hajat Ibu Haja Risma Novarinda, Bunda Haya, Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sirul Asrar karya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala musannif rahimahullahu ta'ala man kana fihi min hadhil mufsidati fahuwa minal mufsidina wa in kana fi zahiri suratas salihina. Man kana fihi, siapa orang yang di dalamnya, di dalam dirinya, di dalam hatinya min hadzil mufsidat, sifat-sifat yang merusak. Yang kemarin sudah kita bahas, di antaranya al-kibru wal ujbu wal bukhlu, sifat sombong, ujub, bakhil, sifat-sifat au minaz zamaim, atau sifat-sifat lain daripada sifat-sifat yang tercela. Jika sifat itu ada dalam hati seseorang, fahuwa minal mufsidin, maka orang tersebut bagian dari orang-orang yang fasid, orang-orang yang tidak benar. Bahkan bahasa Syekh Abdul Qadir bukan fasik, fasid, orang yang merusak, yang memberikan efek negatif, hal yang negatif kepada orang lain, mufsid. Walau wa in kana fi zahiri suratal solihin, wa in kana fi zahir, meskipun zahirnya, penampilannya suratal solihin, penampilan orang-orang soleh, pakai sorban, pakai jubah, pegang tasbih, pakai jilbab, jilbabnya panjang, tapi di hatinya ada sifat-sifat yang jelek, sifat hasad, dengki, sifat ria, sifat-sifat yang jelek lah, yang memberikan efek, memberikan pengaruh negatif kepada orang yang ada di sekitarnya, maka dikategorikan minal mufsidin. Orang ini orang-orang yang merusak, bukan rusak buat dirinya saja, tapi bisa merusak orang lain. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, wa ja'alani, dan menjadikan aku mubarakan, memberikan keberkahan, kesejahteraan, kebahagiaan, memberikan pertolongan, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Atau nama Khidir, nama asli beliau adalah Balian Ibni Malkan. Kenapa dikatakan Khidir? Kalau dalam berbagai literatur, di mana Nabi Khidir duduk, maka tempat itu menjadi hijau.
Di mana tempat yang tandus diinjak oleh Nabi Khidir maka menjadi subur. Saya lebih mengartikan di mana Nabi Khidir berada maka memberikan keberkahan, memberikan kebahagiaan. Suasananya beda dengan hadirnya beliau. Meskipun cuman datang, cuman duduk, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Auranya memberikan suasana lain di majelis tersebut. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru wal ujbu yufsidani al-iman. Al-kibru sombong, wal ujbu ujub. Jadi kalau ujub itu yang membanggakan diri, tidak merendahkan orang lain. Tapi kalau kibru sampai merendahkan orang lain. Yufsidani merusak al-iman keimanan. Kayak benalu di tumbuh-tumbuhan, virus dalam tubuh manusia. Jika tidak diobatin, maka akan memberikan efek negatif bagi tubuh. Harus ada yang bisa mengusir virus itu. Begitu pula kalau sombong, ujub, dipelihara di dalam hati. Gitu. Maka Imam Al-Ghazali diantaranya latihannya melakukan sesuatu yang dianggap orang perbuatan yang hina. Nyapu di jalan, belanja ke pasar, nenteng sendiri bawaannya. Itu diantara obat untuk menghindari sombong atau ujub. Penyakit hasad misalnya, dengki, obatin, jangan dibiarkan. Dengan apa? Dengan bersikap baik kepada orang yang didengki. Apa kata Imam Ghazali? Berikan pujian kepadanya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, pujilah dia. Kalau belum juga, dengan perbuatan apa? Kasih hadiah. Orang yang kita dengki, lawan tuh penyakit dengki. Sampai kepada ketika kita bahagia, ketika dia bahagia. Kita sedih ketika dia sedih. Maka hilanglah sifat hasad. Tapi kalau kita senang ketika dia sedang sedih, itu ada penyakit hasad tuh dalam dirinya. Ketika kita sedih ketika dia sedang sukses, itu ada penyakit hasad. Lawan, jangan sampai penyakit hasad itu seperti penyakit diabetes, kencing manis, yang akan merusak anggota-anggota tubuh yang lain. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghibatu asaddu minaz zina. Al-ghibah, gibah, gosip. Jika apa yang digosipkan itu nggak benar, maka itu akan menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Al-fitnah itu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berat menyiksa seseorang daripada membunuh. Dibunuh. Kalau dibunuh ya mati, selesai udah. Kalau difitnah, membunuh pelan-pelan, menghancurkan namanya,
menghancurkan ekonominya, menghancurkan keluarganya. Jadi membunuh pelan-pelan. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gibah itu harus dihindari. Gimana? Kalaupun kita menjelekkan orang, udah kita minta maaf, kita ridhonya. Ustaz, kalau saya minta ridho kepada orang yang saya omongin, mungkin dia tambah marah. Jadi marah, dia ngamuk, dia, dan ada efek negatif bagi saya dan keluarga saya. Jadi bagaimana? Kifarat. Bayar kifarat. Apa kifaratnya? Puji orang itu di luar, bukan di hadapannya. Misalnya kita jelekin Ali, misalnya. Ya Allah, saya jelekin Ali ya. Tapi kalau saya ngomong ke Ali, aduh, dia bakal ngamuk nih. Jadi gimana? Kifarat. Apa? Di mana ada orang membicarakan tentang Ali, maka kita membayar kifaratnya dengan menceritakan kebaikan Ali. Karena setiap orang kan punya kebaikan. Iya, dia emang begitu, tapi ya Allah, dia mau orang tuanya, Masya Allah, taat. Dia emang begitu dia, tapi kalau zikirnya luar biasa. Jadi sisi kebaikannya diangkat. Itu diantara kifarat orang yang menggosip orang lain. Itu dan merupakan benih-benih dari penyakit dengki. Dan dengki kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hatoba. Hasad, sifat dengki itu yakul, memakan. Al-hasanat, kebaikan, memakan pahala, memakan ketenangan. Bisa jadi ya bukan pahala doang, memakan kebahagiaan kita sendiri. Dengki sama orang gitu. Akhirnya kita sendiri yang tersiksa. Orang yang dengki ya alhamdulillah, bahkan mungkin malah rezekinya Allah tambah. Karena orang yang dihina, orang yang dikecilkan oleh orang, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya. Al-hasadu yakulul hasanat. Sebagaimana takulun narul hatoba. Seperti mana api membakar kayu bakar cepat. Cepat. Jadi hasad itu ya, dengki itu akan memberikan efek negatif. Wawahu Abu Dawud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitnatu naimatun la'anallahu man aiqazaha. Fitnah itu tidur. Fitnah itu tidur. Seperti orang yang sifat yang tertidur. Fitnah. La'anallahu, maka Allah melaknat man aiqazaha, bagi orang yang membangunkannya. Maksudnya apa? Ya fitnah itu ya setiap orang bisa mendapatkan fitnah. Dipendem. Udah diam aja, jangan diucapkan. Sampai diucapkan itu akan mengakibatkan kejelekan. Maka celakalah, binasalah orang yang membangunkan fitnah. Riwayatnya Al-Imam As-Suyuti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana abidan wa zahidan. Al-bakhil, orang yang pelit, tidak akan masuk surga walau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Wa zahidan zuhud, tapi pelit sama hartanya.
nggak mau mengeluarkan hartanya. Puasanya rajin, ibadahnya rajin, umrohnya rajin, tapi pelit. Nah, ini dikatakan tidak akan masuk surga langsung, disiksa dulu. Di antaranya yang akan dibakar oleh emas dan perak yang dia miliki. Wa qala Rasulullah SAW, annamamu la yadkhulul jannah. Orang yang suka mengadu domba, orang yang suka provokator, apa? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Riwayat Imam Muslim. Wa ghairu dzalika minal ahadits, dan berbagai macam lagi hadis-hadis yang menceritakan itu. Fil ahlaki zamimah, tentang ahlak-ahlak yang tercela. Mahallal ikhtiyat, tempat yang untuk berjaga-jaga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.